Kalau kita ngomongin pahlawan super, apa sih yang pertama kali ada di pikiran kita? Aksi? Fantasi? Tapi gimana kalau cerita-cerita itu sebenarnya jauh lebih dalam? Nah, hari ini kita bakal bedah gimana beberapa pahlawan super modern Indonesia itu ternyata bisa jadi cerminan kompleks dari dilema moral kita semua. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Waktu kita nonton film-film superhero, apa kita benar-benar cuma cari hiburan aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Gimana kalau cerita ini sebenarnya kayak blueprint buat kita mikirin hal-hal rumit kayak sains dan moralitas? Yap, poin utama kita kali ini yaitu pahlawan super Indonesia yang baru ini, mereka ngasih kita semacam kompas moral buat ngadepin masalah-masalah di dunia nyata. Oke, biar lebih jelas kita bakal bedah ini jadi 4 bagian. Pertama, soal sains di balik kekuatan mereka. Kedua, beban moral yang harus mereka tanggung. Ketiga, kita lihat musuh-musuh mereka yang ternyata nggak jahat-jahat amat. Dan terakhir, apa sih kekuatan sejati seorang pahlawan itu? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, sains di balik kekuatan super. Ini kedengerannya agak aneh kan? Cerita fiksi kok pakai logika ilmiah. Tapi justru disitulah kuncinya. Gimana fiksi ini malah bikin kita jadi mikir lebih kritis. Jadi, intinya tuh gini, meskipun ceritanya fantasi, di dalamnya tetap ada logika, ada aturan mainnya. Nah, aturan-aturan fiksi inilah yang anehnya malah bikin kita jadi penasaran. Kalau di dunia nyata, ini gimana ya kerjanya? Kita ambil contoh paling gampang, Gundala. Coba deh perhatiin, kekuatannya itu bukan datang dari sihir atau jimat keramat kan? Bukan. Kekuatannya itu hasil dari sesuatu yang lebih modern, lebih sci-fi, gabungan biologis sama AI dari luar angkasa. Ini jelas bukan fantasi biasa, ini fiksi ilmiah. Nggak cuma Gundala loh, The Sparklings juga sama. Kekuatan mereka tuh dijelasin pakai konsep yang beda-beda. Ada yang nyambungnya ke neurologi, ada yang ke fisika energi, tapi intinya sama. Semua ada penjelasan ilmiahnya di dalam cerita. Dan ini yang bikin kekuatan super mereka tuh rasanya jadi lebih masuk akal, lebih membumi. Dan ceritanya tuh nggak cuma soal adu jotos. Coba lihat deh gimana mereka ngebandingin dua tipe jenius. Di satu sisi ada Sancaka yang otaknya kayak peneliti, super metodis dan analitis. Di sisi lain ada Riani yang jeniusnya lebih ke intuitif, bisa nemuin solusi di saat-saat paling genting. Sama-sama pahlawan, tapi cara kerja otak mereka beda banget. Nah, punya kekuatan dan otak sejenius itu pasti ada konsekuensinya kan? Disinilah kita masuk ke bagian kedua, ke inti dari pembahasan kita, beban moral seorang pahlawan. Karena punya kekuatan besar, ya tanggung